Sahabat Kompas.com, setelah mengumumkan krisis ekonomi yang terjadi di negaranya, kini pemerintah Sri Lanka kembali mengumumkan bakal gagal bayar utang luar negeri. Utang negara Sri Lanka diketahui 51 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 732 triliun rupiah. Kegagalan dalam membayar utang tersebut sebagai langkah terakhir setelah Sri Lanka kehabisan devisa untuk mengimpor barang pokok yang dibutuhkan masyarakat. Pengumuman kegagalan membayar hutang ini diakibatkan krisis ekonomi terburuk dalam 70 tahun terakhir. Para pejabat Sri Lanka menyebut pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina membuat negara itu semakin sempoyongan. Sri Lanka telah lama dilanda protes massal karena rakyatnya menderita kekurangan pangan, melonjaknya harga, dan pemadaman listrik. Negara itu kini tengah bernegosiasi dengan Dana Moneter Internasional untuk program pinjaman baru agar bisa keluar dari krisis. Pemerintah Sri Lanka mengklaim sejak merdeka dari Inggris tahun 1948, negara itu tak pernah sekalipun gagal membayar hutang. Namun, sederet krisis beberapa tahun terakhir membuat pemerintah akhirnya menyatakan tak sanggup lagi membayar utangnya. Laksini Fernando dari Asia Securities mencatat bahwa Sri Lanka seharusnya membayar cicilan sebesar 78 juta dolar AS utang luar negeri yang jatuh tempo pada pekan depan. Sementara cadangan devisa Sri Lanka mencapai 1,93 miliar dolar Amerika Serikat pada akhir Maret. Di sisi lain, Sri Lanka memiliki kewajiban sekitar 4 miliar dolar Amerika Serikat dalam pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo tahun ini. Sri Lanka baru-baru ini diketahui menunjuk kepala bank sentral baru dan sudah nyaris menggandakan suku bunga untuk membantu mengatasi lonjakan harga dan kekurangan barang-barang penting. Dalam beberapa pekan terakhir, para demonstran turun ke jalan-jalan di ibu kota Colombo ketika rumah-rumah penduduk dan bisnis dilanda pemadaman listrik dalam waktu yang cukup lama. Sri Lanka dihadapkan dengan kekurangan dan kenaikan inflasi setelah negara itu secara tajam mendevaluasi mata uangnya bulan lalu menjelang pembicaraan dengan IMF mengenai bailout.